Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini mari kita belajar tentang bab 4, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Materi yang akan kita bahas di sini adalah pertidaksamaan linear dan kuadrat. Yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat dengan kuadrat. Simak baik-baik, semoga dapat memahaminya. Pada materi ini saya bagi menjadi 4 bagian biar lebih detail dan pemahamannya lebih mendalam. Yang pertama itu persamaan linear dua variabel, nanti yang berisi pengertian, grafik, dan penyelesaiannya. Yang kedua ada pertidaksamaan linear. Isinya adalah pengertian, grafik, dan daerah penyelesaian. Yang ketiga pertidaksamaan kuadrat dua variabel, berisi tentang persamaan kuadrat dan grafiknya. Yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat beserta daerah penyelesaiannya. Yang terakhir atau yang keempat adalah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel tadi. Materinya berisi tentang substitusi, eliminasi, dan daerah penyelesaiannya. Mari kita mulai. Pokok bahasan yang pertama tentang persamaan linear dua variabel. Bentuk umum yang dapat kita lihat atau pengertiannya adalah persamaan linear dua variabel AX plus BY sama dengan C. Nah, untuk keterangannya, A-nya itu koefisien variabel X, B koefisien Y, dan C-nya adalah konstanta. Perhatikan beberapa contoh berikut. Ini ada A, contoh A, X sama dengan 5. Yang B 2Y plus 3 sama dengan 7. Dapat dilihat di sini hanya terdiri dari satu huruf, sehingga namanya adalah persamaan linear satu variabel. Contoh C sama contoh D, di sini ada dua huruf, ada tanda sama dengan, ada XY-nya ini pangkatnya hanya satu, sehingga namanya adalah persamaan linear dua huruf alias dua variabel. Contoh yang E, ini ada dua huruf, tandanya ini adalah bukan sama dengan, sehingga contoh F juga ini tidak sama dengan, sehingga namanya adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk yang contoh G, diperhatikan ini, pangkatnya 2. Di atas ini semuanya pangkatnya 1, jadi pangkatnya 2. Terus ini ada X, ini ada Z. Maka ini contoh ini namanya adalah persamaan kuadrat dua variabel. Untuk yang H, nah ini bedanya dengan yang G adalah ini sama dengan, namanya persamaan. Nah yang ini bertidak. Apabila digambar, ini ketiga-tiganya satu variabel semua. Min 2 X sama dengan min 2 ini kita masukkan sebelah kiri. Nah, garis ke atas ini namanya garis X sama dengan min 2. Berikutnya 5. Nah, berarti ini di sebelah kanan garis atau persamaan linear
satu variabel. Nah, untuk yang Y sama dengan 7, karena sumbu Y letaknya vertikal, maka gambar angka 7 nya di atas. Contoh 2, nah, X plus Y sama dengan 3. Dilihat hurufnya ada 2 sama dengan. Caranya diperhatikan, menentukan titik potong sumbu Y nya dulu. Kita hitung, yaitu dengan cara Y nya diganti 0, sehingga X nya ketemu 3, sehingga titik potongnya menjadi 3,0. Berikutnya yang sumbu Y, X nya 0 alias X nya diganti 0, sehingga Y nya ketemunya 3, maka titik potong sumbu Y nya adalah 0,3. Kita masukkan 3,0, titik potong sumbu X nya 0,3, titik potong, kita garis red. Nah, selesai. Mudah kan? Alhamdulillah. Yang 2B, ini ada 2X plus 4, Y plus Y sama dengan 4. Caranya sama persis dengan yang tadi, X nya ganti 0, Y nya ganti 0, ketemunya X nya 2. Berikutnya titik potong sumbu Y, X nya diganti 0, ketemunya Y nya 4, sehingga titik potongnya adalah 0,4. Nah, ini 2,0 sama 0,4 kita masukkan ke gambarnya. Nah, yaitu, nah ini kita red. Nah, selesai. Masih mudah ya, alhamdulillah. Nah, untuk yang contoh ketiga, 3X plus 2Y. Materi yang kedua, pertidaksamaan linier dua variabel. Yang membedakan dengan yang tadi apa? Tadi persamaan, berarti membuat sama dengan. Yang ini adalah pakai pertidaksamaan ini. Nah, nanti berarti menggunakan pertidaksamaan. Bentuk umumnya gimana? Nah, bisa kita lihat. Ada 5. Yang sering digunakan hanya ada 4. Kecuali yang bentuk, nah ini agak jarang digunakan pada soal, yaitu tidak sama dengan C. Berikutnya perhatikan contohnya. Nah, ini ada, kalau dibuat modelnya begini, diantaranya 2X plus 3Y tidak sama dengan 5. Nanti ada bedanya, tidak sama dengan itu berarti kalau digambar tidak pada garis, alias kecuali garis 5 nya ini lebih dari 2, itu berarti 2 nya tidak ikut, kurang dari 6 berarti 6 nya tidak ikut, lebih dari sama dengan 15 berarti angka yang menghasilkan 15 atau di atasnya. Yang terakhir X min Y, ini kita cari X Y nya berapa sehingga garisnya nanti. Sekarang bahas tentang penyelesaian. Penyelesaian di sini adalah sama dengan menyelesaikan dari persamaan linier dua variabel sebelumnya, yaitu dicari titik potongnya X dan Y nya, yaitu digambar garisnya. Itu artinya sama dengan persamaan linier. Berikutnya dilanjutkan dengan menentukan daerah penyelesaian, bukan garisnya ya, tapi daerah penyelesaian dengan cara titik uji. Untuk titik ujinya ini disesuaikan dengan pemilihan masing-masing kalian, artinya sembarang gitu. Kita coba tadi 2X plus Y sama dengan 4, sudah ketemu tadi gambarnya seperti ini. Nah, ini 2X plus Y sama dengan 4, ini namanya persamaan linier dua variabel berbentuk garis. Nah, sekarang bentuknya jadi bedanya. Kalau yang sepersamaan itu sama dengan,
Kalau yang pertidaksamaan berarti lebih dari. Nah, maka gambarnya karena ini tidak ada sama dengannya, maka nanti garisnya menjadi putus-putus seperti ini. Kita ambil titik ujinya di manakah 0,0. Nah, 0,0 letaknya berada di sini. Nah, sehingga diketemukan ini seret 0 lebih dari 4. Ternyata kan salah. Loh, kok salah? 0 itu yang benar kan lebih kecil dari 4, sehingga kalau ini ketemu 0 lebih besar 4, itu kan berarti salah. Ini bacanya 0 lebih dari 4 kan salah. Nah, ini titiknya ini berarti salah. Salah diperhatikan ini. Kalau salah, sekali lagi seperti yang kita pahami pada materi keagamaan, salah itu harus dijauhi. Perbuatan yang salah dijauhi sehingga benar dituju. Sama. Titik di sini karena salah, berarti kan kita jauhi 00. Sehingga arsirannya seperti ini. Mudah dipahami ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Semangat belajar untuk masa depan lebih baik. Semangat sekali lagi dari saya, hanya dapat menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.